Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Feng Yunxiu sengsara. Tubuh itu penuh dengan lubang, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya digerogoti, dan serangga padat mengebor masuk dan keluar dari lubang darah itu, menyusup ke orang dengan ganas. Dia adalah penguasa tiga penyempurnaan, dan di alam para dewa, dia sudah ada di alam tertinggi jalan menuju jalan Tuhan. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa paniknya dia menyerang, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Hanya desisan ketakutan dan melengking yang terus terdengar. Mematahkan kepalanya, Feng Wuji tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia mengejar Xiao Jian, dia akan menghadapi bencana seperti itu. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah melangkah ke gunung ini. Leluhur. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Feng Wuji tidak bisa menahan tangis. Wuji, selamatkan aku, tolong aku. Feng Yunxiu mendesis, berbalik dengan tiba-tiba, dan menyerang Su Yi. Tapi di tengah jalan, dia diblokir oleh serangga aneh itu dan tidak bisa melarikan diri. Bukan seberapa kuat serangga itu, tetapi mulut berdarah yang menelan langit di kejauhan, melepaskan kekuatan penjara yang mengerikan, menghalangi dunia. Feng Yunxiu ada di dalamnya, seperti binatang buas yang dikurung di dalam sangkar, hanya untuk terus-menerus dimakan oleh serangga itu. Xiao Jian, tolong selamatkan leluhurku. Aku berjanji, apapun yang kamu inginkan, selama aku bisa melakukannya, aku akan menjanjikan segalanya padamu. Feng Wuji cemas dan meminta bantuan Su Yi. Orang tua, dengarkan aku, sekarang, Feng Wuji masih ingin menyelamatkan hidupmu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak malu? Xiao Jian, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Feng Yunxiu berteriak, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh pengadilan ilahi King Wu? Su Yi mencibir, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Karena itu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Feng Wuji menjerit sedih, Xiao Jian, bolehkah aku bertanya padamu? Su Yi mengabaikannya dan berkata kepada pria berjubah brokat, kamu juga melihat bahwa tindakanmu gagal. Sekarang selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, aku akan segera membuangmu, sehingga kamu bisa merasakan rasa 10.000 serangga. Pria berpakaian brokat itu hanya memiliki jiwanya yang tersisa, dan ketakutan dengan apa yang terjadi pada Feng Yunxiu. Mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, aku berkata. Semua ini diatur oleh Feng Yunxiu. Sebulan yang lalu, dia menemukan saya dan 8 rekan lainnya, mari kita berpartisipasi dalam operasi ini bersama-sama. Dan tujuan utamanya adalah bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Feng Wuji, tuan muda dari klan Feng kuno. Mendengar ini, mata Feng Wuji melebar seperti disambar petir, apa katamu? Aku bilang leluhurmu yang mengatur putaran pembunuhan hari ini, tujuannya adalah untuk membunuhmu. Pria berpakaian brokat itu berkata, jika kamu mati, klan Feng dari klan kuno perlu digantikan oleh seorang patriark muda. Ini tidak mungkin. Bagaimana leluhur bisa menyakitiku? Tidak mungkin. Feng Wuji jelas tercengang dan tersesat. Su Yi bertanya, apakah orang yang menggunakan panah dewa untuk membunuh Feng Wuji juga bersamamu? Tepat. Pria brokat itu hendak mengatakan sesuatu. Mati. Di kejauhan, Feng Yunxiu, yang terjebak, tiba-tiba meledak menjadi guntur musim semi dan mengeluarkan suara kemarahan. Hampir pada saat yang sama, Su Yi membuang roh pria berpakaian brokat tanpa ragu-ragu. Ledakan. Semangat pria berpakaian brokat tiba-tiba hancur, meledak menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang. Meskipun Su Yi sedikit terkejut dengan ini, dia tidak terkejut. Lihat, jiwa orang ini telah ditanami mantra rahasia oleh leluhurmu. Melihat orang ini akan mengatakan yang sebenarnya, leluhurmu tiba-tiba menjadi cemas dan membunuh mulutnya. Su Yi berkata dengan ringan. Ekspresi Feng Wuji berubah. Tidak diragukan lagi, kebenaran seperti itu telah memberinya pukulan yang sangat berat. Wuji, jangan dengarkan omong kosongnya. Ditemani oleh raungan histeris, Feng Yunxiu langsung meninggalkan tubuhnya yang penuh teka-teki, keluar dari tubuhnya, dan dengan keras meledak dari pengepungan yang berat.
Ledakan. Jiwanya tampaknya terbakar, tubuhnya terkait dengan hukum, matanya seterang matahari, dan kekuatannya menakutkan. Bahkan jika hanya jiwa yang tersisa, kekuatan para dewa di tingkat pemurnian ketiga masih menakutkan. Tanpa ragu, Su Yi berbalik dan pergi. Dia tidak pernah menyangka Feng Yunxiu akan bisa keluar dari pengepungan. Dan sekarang, meskipun dia memiliki kartu truf untuk membersihkan Feng Yunxiu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Tidak layak. Mati. Feng Yunxiu berteriak dan mengejarnya. Gunung besar ini penuh dengan bahaya, jadi kamu tidak takut menderita bencana lain dengan berteriak seperti ini. Sementara Su Yi melarikan diri, dia mengingatkannya. Hanya dengan beberapa kata, ekspresi Feng Yunxiu tiba-tiba berubah. Wajahnya sangat marah, dengan campuran kemarahan, dan matanya menakutkan, meskipun dia masih mengejarnya, dia jelas banyak menahan diri. Tidak diragukan lagi, pengalaman menyakitkan barusan meninggalkannya dengan ketakutan yang tersisa, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Xiao Jian, selama kamu melepaskan tuan muda klanku, aku akan mengampunimu sekali hari ini, jika tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan menghancurkanmu. Nada suara Feng Yunxiu dingin, mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Sudah pindah sekarang, kenapa ditutup-tutupi? Su Yi tidak menoleh dan berkata, sungguh, Feng Wuji idiot, dan apakah dia akan ditipu olehmu sepanjang waktu? Dalam satu kalimat, pipi Feng Wuji memerah karena kesal, dan dia terlalu malu untuk marah. Ekspresi Feng Yunxiu melonjak dengan niat membunuh. Dia berhenti berbicara omong kosong, sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan, kecepatannya berlipat ganda, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Su Yi. Bangkit. Dengan suara rendah, Feng Yunxiu mengangkat tangannya dengan keras, dan rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Saat tangannya menebas, rantai ilahi ini tiba-tiba merobek langit dan membunuh mereka. Kekosongan dari 10 arah ditutupi oleh pukulan ini. Membuatnya tak terhindarkan. Faktanya, Su Yi juga tidak berencana untuk menghindar. Saat Feng Yunxiu bergerak, dia menginjaknya, dan jimat rahasia terbakar di ujung jarinya. Seluruh orang membanting dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, hukum menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kekosongan, dan gunung-gunung di dekatnya semuanya hancur. Segera, pemandangan aneh terjadi. Di gunung terdekat, jeritan serak tiba-tiba terdengar, seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Feng Yunxiu mengerang dalam hatinya, menyadari bahwa dia telah menikam sarang lebah lagi kali ini. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Di antara gunung dan sungai, semburan kabut gelap, setebal jus, tiba-tiba keluar, menutupi langit dan matahari. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan persepsi spiritual Feng Yunxiu benar-benar terputus, dan dia tiba-tiba menjadi buta, sejauh yang dia bisa lihat, itu gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak baik. Dengan keterkejutan di hatinya, dia mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju jalan asli dengan pengalaman. Apa yang Anda takutkan? Tiba-tiba, suara serak dan menawan terdengar di kegelapan. Tubuh Feng Yunxiu ditutupi rambut, dan dia tidak memperhatikannya. Tapi anehnya teknik rahasia dan kekuatan magis yang dia gunakan baru saja ditembakkan, seperti salju yang mencair menjadi air, menghilang ke dalam kegelapan seperti tinta. Tidak ada gunanya, jiwa sepertimu tidak bisa meninggalkan gunung pemakaman roh, ini sama sekali, tetap di sini, jadilah makanan di kursi ini sudah lama sejak saya menikmati jiwa yang begitu menggoda. Ketika suara serak seperti gumaman terdengar, tanpa suara, sebuah tangan diletakkan di atas kepala Feng Yunxiu. Feng Yunxiu ngeri. Pada saat ini, dia melihat wajah menawan seperti bunga dan batu giok. Mata indah seperti air, bibir merah seperti api. Tapi di wajah cantik ini, ada luka yang bersilangan, seperti pecahan porselen, memberikan kecantikan itu semacam kejahatan. Yang mulia. Feng Yunxiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Wajah cantik itu tiba-tiba membuka mulutnya, benar-benar menelannya. Ledakan. Kegelapan melonjak. Ada sedikit keracunan di wajah cantik itu, meskipun jiwa Master Dewa di tingkat 3 pemurnian, meskipun tidak kaya,
itu sudah menjadi makanan terbaik yang saya rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan desahan puas, kabut gelap yang bergelombang tiba-tiba menghilang. Dunia pegunungan dan sungai tiba-tiba muncul kembali. Wajah cantik itu sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh, dan melihat ke kejauhan. Seorang pria muda berpakaian lebih baik dari salju sedang menatapnya dari kejauhan. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu tidak takut kursi ini akan memakanmu juga? Wajah cantiknya memiliki senyum menawan, dan suaranya serak dan rendah, mengungkapkan pesona yang menggetarkan jiwa. Hanya saja ada terlalu banyak bekas luka di wajahnya ketika dia tertawa, sepertinya noda darah yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menggeliat, yang sangat menakutkan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Suyi tersenyum, jawab aku dan aku akan mengampunimu. Wajah cantik itu tidak bisa menahan kaget, dan kemudian dia tertawa keras, maafkan saya untuk tidak mati. Saya ingin tahu, di mana Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Kau mendengarnya dengan benar. Suyi membalik telapak tangannya, dan hantu pedang 9 penjara muncul. Pada saat ini, kekuatan pedang tertinggi yang menakutkan meliputi dunia ini. Tiba-tiba, gunung itu tampaknya menjadi sunyi, menjadi sangat sunyi. Bahkan kabut berwarna darah yang melonjak di kehampaan masih ada. Melihat wajah cantik itu lagi, matanya tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan suara yang hilang, kamu. Makhluk aneh yang sebelumnya dengan mudah memakan jiwa Feng Yunxiu ini sangat ketakutan sehingga dia tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Suyi berkata, karena Anda tahu siapa saya, apakah menurut Anda saya cukup memenuhi syarat bagi Anda untuk menjawab pertanyaan itu? Cukup, benar-benar cukup. Tiba-tiba, wajah cantik itu berubah menjadi wajah yang berbeda, dengan sentuhan ketakutan yang dalam, dan menghela nafas, jika saya tahu bahwa Anda ada di sini, beraninya selir saya melakukan kesalahan. Katakan, di mana leluhur iblis Rahu terperangkap? Suyi berkata langsung. Leluhur iblis Rahu. Wajah cantik itu berpikir sejenak, dan kemudian tiba-tiba berkata, kamu berbicara tentang iblis tua Rahu yang berada di tingkat 9 penyempurnaan. Setelah dia memasuki medan perang kuno ini, dia telah mencari batu yang sangat dalam yang kacau. Setengah tahun yang lalu, terperangkap di kedalaman gua darah Hua Dao, dia tidak pernah kembali. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan bergumam, orang tua ini sangat berani, beraninya dia pergi ke sana sendirian. Di dunia luar, ini adalah Devil's Den. Di mata makhluk-makhluk aneh di gua iblis ini, area terlarang yang sangat terkenal ini adalah peninggalan medan perang kuno, yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di alam liar di awal domain dewa. Adapun, gua darah Hua Dao, terletak di area inti dari medan perang kuno ini. Ini juga merupakan tempat tabu paling berbahaya di Devil's Den ini. Di kejauhan, wajah cantik dan cantik itu menundukkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Li mengapung. Kultivator pedang yang tak tertandingi yang menggunakan pedangnya untuk memasuki medan perang kuno ini ada di sini lagi. Kali ini apa yang akan dia lakukan? Jika kamu berani berbohong padaku, ketika aku kembali, jangan salahkan aku karena menghancurkan satu-satunya wajahmu yang tersisa. Suyi berbicara dengan tenang. Ya, wajah cantik ini, hanya satu wajah yang tersisa mengambang di udara, sangat aneh. Di gunung besar ini, makhluk aneh serupa tidak jarang ditemukan. Selirku tahu betapa hebatnya metode tuanmu, dan dia tidak pernah berani berbohong. Wajah cantik-cantik itu menjawab dengan gemetar. Suyi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Baru setelah dia melihat sosoknya menghilang, wajah cantik itu menghela nafas lega. Nyonya Mei, apakah orang itu benar-benar Li Fuyu? Mulut besar darah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan ada banyak cacing yang menggeliat di mulutnya. Ya, bukan karena Li Fuyu sudah lama mati, bagaimana dia bisa hidup kembali? Suara tajam dan menusuk telinga datang dari celah batu di kejauhan, samar-samar terlihat, dan ada telapak tulang putih bersinar di celah batu. Untungnya, saya baru menyadari bahwa pria itu tidak sederhana, dan dia tidak bertindak gegabah, jika tidak konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Untuk sesaat, suara-suara terdengar dari seluruh gunung.
Tidak diragukan lagi, ini adalah dewa kuno yang dilarang di gunung ini. Dan mereka jelas mengenal Li Fuyu, dan ketika mereka berdiskusi, mereka tampak sangat khawatir. Jika orang itu bukan Li Fuyu, mengapa aku begitu kagum? Wajah cantik bernama Bu Mei mendengus dingin, apakah menurutmu wanita tua ini buta? Tapi mengapa dia mengubah penampilannya, dan dia masih sangat muda, dan kultivasinya hanya pada tingkat penciptaan. Dibandingkan dengan dia saat itu terlalu lemah. Mulut berdarah itu sangat bingung. Ya, apa yang terjadi? Para dewa dan penjahat kuno lainnya mulai mengajukan pertanyaan. Lemah. Nyonya Mei mencibir, mengapa kamu tidak mencoba membunuhnya? Seketika suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Dulu, ada desas-desus bahwa Li Fuyu meninggal di medan perang tanpa akhir, tetapi sekarang tampaknya dia telah dengan jelas mengendalikan jalan reinkarnasi yang paling tabu dan misterius, dan telah mengalami reinkarnasi dan rekonstruksi. Nyonya Mei bergumam, dan sekarang, dia datang ke medan perang kuno lagi, dan saya tidak tahu mengapa, saya hanya berharap dia tidak membunuh kepala medan perang kuno seperti terakhir kali. Pernyataan ini membuat banyak dewa kuno gemetar, dan mengingat adegan Li Fuyu datang ke sini sejak lama. Setelah beberapa saat, mulut berdarah tiba-tiba berkata, pada tahun-tahun awal, Gua Darah Huadao telah berubah menjadi pemilik baru, bahkan jika orang itu adalah reinkarnasi dari Li Fuyu, jika Anda pergi ke sana. Untuk diam. Mata Nyonya Mei tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, bisakah kita mendiskusikan hal-hal seperti itu? Jangan melibatkan kami jika kamu ingin mati. Tiba-tiba, mulut berdarah itu diam dengan jujur. Segera, para dewa kuno dan roh jahat seperti Nyonya Mei dan Sue Pendakol menghilang. Suasananya mematikan. Gunung itu masih diselimuti kabut tebal berwarna darah seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melintasi gunung yang aneh, bidang hitam muncul di depan Anda, dan pemandangannya tidak ada habisnya. Bumi hangus hitam, langit gelap dan mendung. Bahkan angin pun berhenti. Setelah tiba di sini, Su Yi malah santai, melemparkan Feng Wuji yang menggendongnya ke samping, dan berkata, sekarang, sudahkah kamu mengetahuinya? Wajah Feng Wuji pucat, dan dia duduk di sana dengan kepala tertunduk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, saya benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur Yun Xiu akan bergabung dengan orang lain untuk menyakiti saya. Jika naga tanpa pemimpin, akan ada kekacauan. Laur Lohu terperangkap di gua iblis ini, dan dia tidak tahu hidup atau matinya. Pada saat ini, akan ada bencana di klan Feng klan kunomu. Su Yi berkata dengan santai, sebagai kepala patriark muda, Anda tampaknya memiliki posisi tinggi dan status terhormat, tetapi Anda juga berada di puncak perselisihan sipil klan. Selama Anda membunuh Anda tidak hanya akan menjadi pukulan bagi ayahmu, tetapi juga patriark muda baru. Patriark, bagi mereka yang ingin memanfaatkan api, dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu, mengapa tidak melakukannya? Wajah Feng Wuji jelek, kamu benar, karena leluhur terjebak, memang ada banyak perselisihan di dalam klan kami, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu kejam, bukankah mereka takut setelah leluhur keluar? Masalah, melikuidasi mereka. Su Yi berkata, bagaimana jika lelaki tua Lohu tidak pernah kembali? Tiba-tiba, Feng Wuji terdiam. Su Yi menyesap anggur dan berkata, Feng Yunxiu memang licik dan mengatur sekelompok orang luar untuk bertindak sebagai penasihat internal. Dalam hal ini, jika Anda mati di tangan orang luar itu, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Dan orang luar itu ditakdirkan untuk mati juga. Lagi pula, Feng Yunxiu akan menyalahkan orang luar ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan cara ini, tujuan membunuh seseorang dengan pisau telah tercapai, dan pada saat yang sama, kamu telah membalaskan dendammu. Ketika Feng Yunxiu kembali ke klan, siapa yang akan percaya bahwa dia adalah pelakunya yang sebenarnya? Ekspresi Feng Wuji suram, matanya kosong, dan dia bergumam, apa-apaan ini? Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, mengangkat kepalanya dengan tajam, menatap langsung ke arah Su Yi, dan berkata, Saudara Xiao, bagaimana perasaanku kamu sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari garis Zulong, melainkan seperti teman saya.
Sui berpikir dalam hati, orang ini tidak bodoh. Jika itu orang lain, siapa yang mau terlibat dalam kekacauan klanmu? Namun, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan berkata, senang menjadi jernih di hatimu. Tubuh Feng Wuji bergetar, warna suram dan suram di wajahnya tersapu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Dia bangun dengan tergesa-gesa, menamparkan wajahnya sendiri dengan tamparan di wajah, dan berteriak, saya sangat buta, saya tidak menyadarinya sampai sekarang. Meskipun dia menamparkan dirinya sendiri, Feng Wuji tertawa sampai sudut mulutnya menyeringai ke dasar telinganya, haha. Hahaha, kali ini aku akhirnya mengerti sepenuhnya, dan hanya Su tidak, kakak Xiao benar-benar baik padaku. Pada saat ini, di mata Sui, Feng Wuji memang sangat kasar, tetapi dia sangat memahami suasana hati pihak lain. Dalam sebuah aksi, semua pengkhianat di sekitarnya ternyata pengkhianat, jika dia ingin membunuhnya, dan menderita pukulan seperti itu, dia takut itu akan menjadi abu bagi orang lain. Dan sekarang, setelah mengetahui identitasnya, bagi Feng Wuji, tidak diragukan lagi dia melihat harapan di bagian tergelap dalam hidupnya. Sekarang, apakah kamu percaya aku tidak akan menyakitimu? Sui bercanda. Feng Wuji menggaruk lehernya dan berkata dengan kagum, kakak Xiao membunuhku sekarang, aku percaya bahwa kakak Xiao melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Sui. Oke, berhenti bicara omong kosong. Sui berkata, selanjutnya, saya berencana untuk pergi ke Gua Darah Hua Dao, tetapi bahkan jika saya bertemu dengan leluhur Anda, saya tidak akan membantu Anda. Anda harus tahu bahwa saya dan saya adalah musuh bebuyutan. Feng Wuji tercengang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat sedih, dia memaksakan senyum, dan berkata, aku mengerti. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dahulu kala, nenek moyang kita pernah bergabung dengan banyak guru besar seperti Buddha lampu pembakaran dan nelayan, dan menganggap Li Fuyu sebagai musuh hidup dan mati. Kebencian seperti itu telah lama abadi, dan hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Jika dia adalah Sui, dia tidak akan berhati lembut. Kasihan. Dia bukan Sui, tetapi keturunan Lohu Yaozu. Terjebak dalam kebencian seperti itu, perasaan itu secara alami sangat tersiksa. Ayo pergi, tidak peduli apa, karena kamu dan aku bersama kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ketika aku pergi, aku akan membawamu pergi hidup-hidup. Sui melangkah maju. Feng Wuji mengikuti dengan cermat, dalam perjalanan, dia menjadi sangat diam, dia ragu-ragu beberapa kali. Kebencian generasi sebelumnya tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak perlu mencampurnya. Sui menghela nafas, tentu saja, jika kamu membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Feng Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, jika memungkinkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah saya bisa menyelesaikan kebencian ini. Sui meliriknya, dan akhirnya hanya berkomentar berbakti adalah terpuji. Feng Wuji tersenyum pahit. Sepanjang jalan, Sui membawanya, meskipun mereka menghadapi beberapa bencana yang sangat berbahaya dan makhluk aneh, mereka semua menghindarinya tanpa risiko. Setelah setengah hari, mereka datang ke pintu masuk Gua Darah Hua Dao. Langit gelap, bumi tandus dan abis, dan danau hitam besar berbentuk bulan sabit muncul di kejauhan. Di danau besar, air hitam yang aneh membengkak, bergelombang seperti tinta, dan menyemburkan kabut hitam yang luar biasa. Kekosongan di sana terkorosi dan diwarnai abu-abu hitam. Di tanah dekat danau besar, masih banyak tulang yang patah. Ada beberapa etnik, dan ada etnik lain yang padat, seperti seonggok tulang. Ini bukankah seharusnya mereka semua tulang dewa? Feng Wuji terkejut. Fragmen tulang itu teksturnya keras, meskipun mereka telah lama menghilangkan keilahian mereka dan berserakan di sana seperti batu, tidak sulit untuk melihat bahwa tulang-tulang ini adalah semua makhluk kuat yang menginjakkan kaki di jalan ilahi sebelum mereka hidup. Bagus. Sui berkata, pintu masuk ke Gua Darah Hua Dao ada di dasar danau ini. Yang disebut, mengubah Tao, berarti dapat merusak surga dan 10.000 Tao. Ini adalah hukum abadi yang dikuasai oleh penguasa dewa alam abadi, yang juga akan dikendalikan dan dirusak. Ini juga tempat paling berbahaya dan tabu di Gua Iblis. Tidak ada kecelakaan,
Leluhur iblis Lohu terperangkap di dalamnya. Adapun apakah itu hidup atau mati, sulit untuk mengatakannya. Dengan mengatakan itu, Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Feng Wuji dan berkata, kamu harus mundur. Feng Wuji setuju tanpa ragu-ragu, dan sambil mundur, dia berkata, Saudara Xiao, apa yang kamu lakukan? Terobos alamnya dulu, lalu pergi ke gua darah Hua Dao ini untuk berjalan-jalan. Su Yi berkata dengan santai. Terobosan. Feng Wuji tinggal sebentar, menerobos di tempat hantu paling berbahaya ini, bukankah dia takut akan kecelakaan yang tidak terduga? Sebelum dia bisa memikirkannya, dia melihat bahwa Su Yi sudah berjalan 100 kaki dari Danau Bulan Sabit. Kemudian, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Kekuatan pedang melonjak ke langit seperti kuda, mengaduk awan hitam di langit. Petir yang menyilaukan muncul, dan pemandangan aneh dan menyusup yang telah ditemui sejak memasuki gua iblis muncul lagi. Namun, kali ini jelas berbeda. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.